Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Pontianak, saya sendiri menyapa teman-teman yang hadir dalam ruang Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Di sini sedikit saya akan mengajak teman-teman semua peserta yang ada pada webinar kali ini untuk sedikit mengikuti kilas balik perjalanan dari Juragan Coffee dalam kami berproses sejak 2018 sampai dengan saat ini, kurang lebih 5 tahun berjalan. Oke, perkenalkan, nama saya Budiansa. Saya lahir di Desa Pungur Kecil pada tanggal 23 Juli 1992. Untuk alamat, saya tinggal di Jalan Pelita 2, Desa Pungur Kecil, Kecamatan Sanggak, Kabupaten Kuburaya. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin menjalin silaturahmi atau ingin kita bisa berdiskusi lebih panjang, silakan catat nomor handphone saya dan juga termasuk nomor WA saya, yaitu di 0822 33 44 8175. Ini sekilas tentang saya, dan berikut saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit proses dalam perjalanan Juragan Coffee. Nah, Juragan Coffee. Apa sih itu Juragan Coffee? Juragan Coffee ini merupakan sebuah brand lokal yang kami buat dari Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai, Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah, untuk brand Juragan Coffee ini sudah terdaftar HKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi merek Juragan Coffee ini sudah cukup aman bagi kami untuk dapat menjalankan usaha lebih besar dan lebih meluaskan lagi. Nah, di Juragan Coffee ini kami memiliki visi dan juga misi. Yang menjadi visi kami adalah Juragan Coffee ini merupakan unit usaha lokal yang kami ingin bawa menjadi sebuah unit usaha yang mengglobal dengan dapat memanfaatkan semua potensi, memaksimalkan kearifan lokal yang ada di Desa Punggur Kecil dan juga sekitarnya. Beberapa dari misi yang kami lakukan itu membuat produk turunan dari komoditi lokal, terutama adalah kopi. Kemudian kami berusaha untuk memaksimalkan mata rantai produksi komoditi kopi dari hulu hingga ke hilirnya, membuka lapangan pekerjaan, baik itu untuk bekerja sama dengan para petani kopi lokal, dengan ibu-ibu rumah tangga, dan juga dengan anak-anak muda yang ada di desa Punggur Kecil dan sekitarnya. Kemudian kami juga berusaha untuk membangkitkan atau menumbuhkan semangat wirausaha muda bagi generasi muda yang ada di desa Punggur Kecil dan sekitarnya. Nah, berbicara tentang bagaimana kami memulai sebuah bisnis, sepertinya sama para pelaku usaha yang besar saat ini, seperti dua pemateri di awal tadi juga menyampaikan bahwasanya memang kita menjalankan sebuah usaha itu bermula dari masalah gitu. Kita cari masalah apa yang ada di sekitar kita, kemudian kita coba memberikan sebuah solusi, baik itu dalam bentuk barang maupun bentuk jasa. Nah, di dalam perjalanan Juragan Kopi sendiri, kami merangkum dari sekian banyak masalah menjadi 3 besar masalah utama yang kami temukan di Desa Punggur Kecil dan sekitarnya. Yang pertama adalah permasalahan lingkungan. Kenapa lingkungan? Untuk saat ini, teman-teman yang ada di Kota Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, mungkin sudah cukup mengenal Desa Punggur Kecil itu dengan desa penghasil buah langsat dan juga buah durian. Nah, tetapi kopi dengan jenis robusta pun juga ada di Desa Punggur Kecil. Nah, adapun aspek lingkungan ini menjadi permasalahan yang kami temukan adalah banyak alih fungsi lahan yang terjadi, baik itu alih fungsi komoditi seperti langsat dan durian tadi diganti seperti menjadi sawit, terus juga alih fungsi lahan dari perkebunan menjadi usaha rumahan dan juga properti bisnis kaflingan, sehingga kami merasa ini sebuah permasalahan karena di mana komoditi-komoditi lokal itu sudah mulai tergerus dan ini akan menjadi langka di kemudian hari, sehingga ini menjadi salah satu isu atau masalah utama yang kami temukan. Masalah yang kedua adalah sosial. Kenapa sosial? Sosial ini mencakup dari anak muda, masyarakat yang ada di Desa Punggur Kecil dan sekitarnya. Terutama kami menemukan para petani kopi atau masyarakat yang ada di Desa Punggur Kecil itu, mereka hanya menjual kopi dalam bentuk biji kopi bahan mentah kepada beberapa pengepul. Tidak diolah menjadi produk turunan yang lebih panjang, menjadi produk akhir yang lebih bernilai ekonomis, di mana kita pasti semua mengetahui bahwasanya sebuah
produk atau komoditas lokal, apabila kita kelola, kita maksimalkan mata rantai produksi dari hulu hingga hilirnya, maka akan menambah value, akan menambah nilai ekonomis dari komoditas tersebut, akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Nah, ini merupakan masalah-masalah sosial yang kami temukan. Selain daripada itu, kami juga merasa sangat krusial sekali di mana terutama generasi-generasi muda yang ada di di Punggur Kecil ini. Mereka setelah selesai kuliah atau setelah wisuda itu lebih banyak mencari pekerjaan di luar. Mereka tidak berusaha untuk mengembangkan potensi diri mereka dan juga potensi ada di sekitar mereka untuk berkontribusi membangun daerahnya sendiri, untuk membuka lapangan pekerjaan. Apabila ini terus-menerus, maka ini merupakan ancaman yang sangat menjadi masalah di kemudian hari yang perlu sejak dini kita memberikan sebuah solusi atau tawaran agar anak-anak muda tadi itu, petaninya juga mereka lebih teredukasi, anak-anak mudanya lebih peduli dan lebih ingin kembali ke daerahnya untuk membangun daerahnya dan memanfaatkan segala macam sumber daya yang ada di daerah mereka. Kemudian masalah yang ketiga yang kami tahu adalah masalah ekonomi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya masyarakat itu hanya menjual bahan baku biji kopi, tidak diolah menjadi produk jadi. Sebenarnya banyak hasil-hasil komoditas lokal yang ada di Desa Punggur seperti langsat, durian, buah kelapa, dan juga ada buah pinang, buah pisang, dan lainnya. Nah, pernah pada satu fase di mana harga komoditi ini cukup tinggi gitu. Bahkan harga sawit juga sempat turun, anjlok, kelapa juga demikian. Tetapi harga kopi ini cukup signifikan dan menarik gitu. Setiap kurang lebih dari 2018 kami menekuni industri kopi ini, harga biji kopi itu trennya selalu naik gitu. Walaupun turun tetapi tidak terlalu mengalami penurunan yang begitu signifikan. Sehingga ini merupakan masalah juga yang sepertinya perlu untuk kita selesaikan bersama. Nah, adapun dari ketiga permasalahan tadi, kita coba memberikan penawaran atau memberikan solusi gitu kepada masyarakat. Sebenarnya kami merintis Juragan Kopi ini sejak dari zaman waktu masih kuliah dulu. Jadi waktu kuliah itu kan salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya dan juga teman-teman itu memaknai bahwasanya pengabdian masyarakat ini bukan sebatas program semesteran, program kampus, tetapi lebih dalamnya lagi adalah pengabdian kepada masyarakat itu bagaimana setelah kita lulus kuliah, kita dapat mengabdikan diri kita, kita dapat mendedikasikan ilmu yang telah kita dapatkan kepada lingkungan dan juga orang sekitar. Sehingga kami mencoba mengangkat yang namanya Juragan Kopi. Orang-orang banyak bertanya kenapa memilihnya kopi gitu, tidak mengembangkan potensi lokal lainnya seperti langsat, durian, dan juga pisang atau padi segala macam yang ada di Desa Punggur. Ini menjadi clue untuk teman-teman supaya ada bahan pertanyaan nanti. Nah, jadi akan saya jawab kalau ada pertanyaannya. Oke, siap. Nah, bagaimana cara kami memperkenalkan Juragan Kopi ini merupakan yang awalnya dari lokal bisa sampai ke nasional dan harapan kita juga bisa mengglobal sampai ke internasional mancanegara. Nah, beberapa hal yang kami lakukan adalah dalam mempromosikan sebagai distribusi channel atau distribusi produk kami melalui berbagai event pameran dan juga penjualan secara offline dan juga online di marketplace dan juga dengan sistem partnership atau kolaborasi. Nah, dalam menjaga usaha kita agar tetap sustain, kita sebagai CEO-nya atau foundernya juga harus memiliki sinergisitas atau memiliki komunikasi yang luas gitu. Kita harus memiliki berbagai macam jaringan atau mitra kita dalam menjalankan usaha ini. Nah, salah satunya contoh adalah di pameran-pameran. Kami sering menghadiri pameran baik itu yang ada di lokal maupun yang ada di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun yang tingkat nasional. Dalam pameran ini kita tidak hanya sebatas menjual produk, tetapi banyak hal yang ingin kita capai. Terutama kita adalah mempromosikan dulu produk yang kita miliki, kemudian dari sini juga akan muncul efek domino yang lain, diantaranya kita akan menambah relasi
Dan juga kita akan mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait usaha yang sedang kita jalankan. Nah, sama juga dengan penjualan online dan juga offline. Kemudian yang paling penting adalah partnership dalam mengembang usaha. Karena sekarang eranya bukan lagi kita persaingan dalam usaha bisnis, tetapi bagaimana kita berkolaborasi, partnership. Dan di dalam sinilah, partnership inilah kita berusaha untuk tidak hanya memperkenalkan produk, tetapi kita juga berusaha untuk menambah soft skill, menambah pengalaman kita, baik itu dalam menjalankan usaha maupun dalam berjejaring. Nah, alhamdulillah Juragan Coffee sendiri sejak 2019 lalu sudah terafiliasi di IBT Untar. Nah, di sini kami juga masuk dalam ekosistem kewirausahaan, di mana kami bertemu dengan para pelaku usaha, baik itu dalam bentuk produk maupun dalam bentuk jasa, sehingga kita bisa berkolaborasi agar membawa produk yang kita miliki ini lebih dikenal luas lagi oleh masyarakat. Dan ini akan menjadi kemudahan juga, menjadi akselerasi kita untuk tetap terus berkembang dan bertumbuh. Nah, sedikit beberapa pencapaian. Sebenarnya kepada teman-teman semua, apresiasi-apresiasi itu adalah bukan menjadi sebuah tujuan kita dalam menjalankan sebuah usaha. Itu merupakan hadiah-hadiah atau nilai plus dari konsistennya kita dalam menjalankan sebuah usaha. Seperti disampaikan Kak Eka tadi, alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini merupakan mendapatkan apresiasi baik itu dari tingkat lokal maupun tingkat nasional. Lagi-lagi apresiasi ini bukan menjadi tujuan, tetapi ini menjadi hadiah atau menjadi motivasi untuk kita terus belajar, untuk kita terus mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan potensi lokal yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ini ada beberapa dokumentasi untuk teman-teman juga. Nah, mungkin di sini tadi saya juga dapat bocoran peserta cukup banyak dari berbagai kabupaten yang ada di Kalbar, bahkan juga ada di kabupaten kota yang ada di luar Kalbar. Nah, saya sendiri lahir dari keluarga petani. Saya juga anak desa, tetapi bagaimana kita walaupun anak desa, tapi kita harus berpikirnya mendunia gitu. Kita orang kampung, tapi jangan sampai kita tuh jadi orang yang kampungan gitu. Kita tetap harus bisa bergerak, bertumbuh, bergerak dan bisa menggerakkan. Nah, jangan insecure, jangan tidak percaya diri gitu. Sebenarnya potensi kita ada, bagaimana saja kita bisa menggali potensi itu yang ada di sekitar kita. Ini ada teman-teman kami berkolaborasi juga dengan petani lokal untuk mengembangkan kopinya, anak-anak muda yang tadi saya sampaikan menjadi misi kita untuk mengangkat jiwa kewirausahaan mereka gitu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu rumah tangga di saat COVID kemarin memang tidak menjadi pekerjaan utama bagi mereka, tapi sebagai side job, pekerjaan sampingan untuk melakukan penyortiran kopi. Alhamdulillah di ibu-ibu rumah tangga agar mereka lebih produktif lagi dan lebih memiliki penghasilan tambahan. Ini adalah beberapa brand baru Barling Coffee dan Alka Coffee. Mereka semuanya terafiliasi ke Juragan Coffee. Di misi kami adalah melahirkan generasi muda itu mengangkat jiwa kewirausahaan mereka. Nah, alhamdulillah teman-teman pemuda yang ada di Desa Punggur itu mereka sangat meminati sekali usaha industri kopi ini. Tetapi mereka lebih fokus di bagian hilirnya untuk penjualan produk kopi. Dan saya juga mengajarkan kepada teman-teman semua untuk membuat brand kopi sendiri, agar mereka terbiasa dalam bertanggung jawab mengembangkan usaha yang mereka miliki. Walaupun sederhana dengan mengusung konsep kopi motor keliling, alhamdulillah sampai saat ini mereka mampu bertahan dan bahkan ada yang sudah naik kelas. Mereka tidak lagi di motoran tetapi sudah dapat menyewa sebuah tempat untuk membuka kedai kopi. Dan mohon doa juga semoga beberapa unit motor ini bisa kita duplikasikan agar teman-teman bisa dapat menemukan Juragan Coffee itu lebih mudah lagi, walaupun dengan brand-brand yang berbeda, karena kami komitmen untuk tetap menggunakan produk lokal, kopi robusta lokal melalui Juragan Coffee. Dan ini ada beberapa sebagai motivasi aja mungkin, alhamdulillah perjalanan kami dari anak desa gitu kan, tapi bisa sampai ke
berbagai pulau yang ada di Indonesia, berbagai aktivitas. Ini sebuah apresiasi gitu, dan juga ini menjadi motivasi kami untuk terus bergerak, terus mengembangkan dan terus belajar juga. Jadi jangan sampai apresiasi ini membuat kita bangga diri, jumawa, merasa sudah cukup gitu. Padahalnya di saat kita belajar seperti halnya kita naik tangga gitu. Perjalanan kita itu masih panjang, pencapaian kita itu masih banyak harus kita capai. Sehingga jangan sampai apa yang kita dapatkan menjadikan kita sombong dan juga menjadi lupa diri. Nah, ini juga beberapa dokumentasi waktu kegiatan di nasional kemarin. Dan terakhir ada beberapa pesan saya untuk teman-teman semua. Jangan protes dengan proses. Nah, apabila kita menginginkan segala sesuatunya itu gampang, kapan kita dapat memaknai arti sebuah perjuangan? Karena tidak ada hal yang mudah dalam menjalankan sebuah usaha atau menjalankan bisnis itu dalam hal apapun. Tetapi dengan niat, dengan komitmen kita, dengan kesungguh-sungguhan, dengan keuletan, dengan ketekunan kita juga, insya Allah semuanya pasti dapat berjalan dengan lancar. Setiap masalah yang kita temui pasti juga akan ada solusi yang datang bersamaan dengan masalah tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru akan memulai sebuah usaha atau yang sedang merintis usaha atau yang saat ini usahanya sedang berada di titik turning point-nya atau berada di bawah, jangan mengeluh gitu. Terus aja pacu semangatnya, terus aja pacu spiritnya, bertemu berkolaborasilah dengan teman-teman pengusaha. Kita bentuk ekosistemnya, kita bentuk kolamnya itu bagaimana circle-nya kita bisa ada di dalam circle usaha yang sama gitu, sehingga masalah yang kita hadapi bisa kita sharingkan kepada mereka yang lebih dulu menekuni usaha yang sedang kita jalankan ini, sehingga kita bisa belajar banyak, bisa sharing pengalaman juga dengan mereka. Baik, mungkin hanya itu sedikit pemaparan dari sekilas perjalanan Juragan Coffee dari 2018 sampailah saat ini. Baik, terima kasih kepada petani milenial kita ya di sini ya. Yap. Ya Bang, kan saya sudah mengikuti perjalanan ya bisnis dari Juragan Coffee ini, dan seperti yang kalau tidak salah nih Bang, apa merupakan tenan kemitraan dari itu ya, IBT Untan, Inkubator Bisnis dan Teknologi Untan. Nah, kira-kira boleh diceritakan sedikit dah Bang perjalanan atau gimana nih dengan apa hubungannya dengan IBT Untan? Saya sedikit cerita nih Kak, bagaimana bisa masuk ke IBT Untan. Jadi waktu menjadi tenan itu, kita kan open pendaftaran tuh dari panitia, ada ngisi link juga. Dan tidak serta-merta ngisi link langsung ke rekrut Kak. Jadi habis ngisi link, kita dikonfirm kan, lolos seleksi administrasi gitu. Setelah itu, kita adakan Google Meet atau Zoom ya waktu itu kalau nggak salah, dengan Bang Edo dan juga Kak Risha. Ya, Masya Nah, Allah. mereka tuh melakukan, kita tuh pitching Kak, pitching usaha kita, dan mereka mengkurasi lagi kan. Karena kan IBT juga tidak ingin mendapatkan tenan yang bagaimana, tetapi ingin mendapatkan yang betul-betul mau untuk dibina gitu kan. Sehingga saat itu Karisa dan Bang Rido itu kasih saya satu pertanyaan Kak, saya masih ingat sampai sekarang. Jadi pada setelah saya pitching, mereka juga memberikan feedback. Satu pertanyaan terakhir dari Kak Risha, tolong berikan kami satu statement kenapa Juragan Kopi harus masuk di dalam tenannya IBT Untan. Nah, saya cuma bilang, wah, sekarang ini kan kita eranya kolaborasi, eranya bangga produk lokal gitu. Dan Juragan Coffee ini betul-betul menggunakan produk lokal yang ada di desa Pulau Kecil. Ini menjadi kekuatan kami untuk bisa masuk menjadi tenan di IBT Untan. Dan alhamdulillah lolos sampai saat ini. Dan juga banyak pendampingan, pelatihan, terus juga mentoring. Kan gini Kak, dalam menjaga usaha kan kita juga perlu orang yang lebih dulu ya menjaga usaha daripada kita kan, untuk tempat kita Belajar ya banyak Bang ya. belajar. Nah, alhamdulillah di IBT ini kan personilnya juga Masya Allah Tabarakallah kan, mereka udah
sepak terjangnya dalam dalam dunia bisnis itu juga tidak bisa diragukan lagi. Masya Allah sekali ya Bang ya. Iya. Jadi itu perjalanan di IBT Untan. Iya. Oke, mungkin nanti boleh sharing-sharing lagi ya Bang ya, kepada teman-teman yang mungkin ingin tahu bagaimana Juragan Coffee ini sebagai tenan kemitraan dari IBT Untan. Nah Bang, sedikit bertanya, tadi Abang ada menyampaikan tentang bergerak dan menggerakkan. Iya. Saya rasa Abang dari awal sudah melakukan itu ya. Jadi saya ingin bertanya sedikit nih Bang, bagaimana cara Abang mengajak Bapak, Ibu, dan pemuda-pemuda di Desa Punggur tersebut untuk ikut gitu ya Bang ya? Dan kira-kira kalau udah diajak, bagaimana respon mereka dan tanggapan mereka Bang? Nah, alhamdulillahnya Kak, kami itu kan di Punggur tuh dulu bentuk sebuah komunitas. Jadi kami itu punya komunitas pemuda membangun desa. Yeah. Jadi teman-teman dari komunitas itu saya coba ajak, kan kita udah dalam satu circle yang sama gitu. Yuk kita sama-sama ngembangin nih potensi lokal daerah kita kopi. Nah, alhamdulillah ada beberapa yang ikut. Nah, memang sih Kak, dalam perjalanan itu kan seleksi alam terjadi ya. Benar, Teman-teman ada yang tetap bertahan, ada yang juga maju mundur, ada yang juga bahkan mungkin keluar gitu kan. Tetapi ya memang seperti itulah hukum alamnya, seperti itulah proses yang harus saya lalui. Nah, karena teman-teman ini kan anak muda lokal semua, lebih mudah bagi saya itu untuk mengajak mereka membersamai dalam gerakan kebaikan ini, benar dalam bergerak dan berdampak gitu kan. Nah, memang sih banyak hal-hal yang kita temukan. Jadi istilahnya seperti ini Kak, terbentur gitu. Jadi 5 tahun atau 2-3 tahun pertama itu banyak terbentur ini, terbentur itu kan. Alhamdulillah sampai saat ini terbentuklah Juragan Coffee dan juga teman-teman yang tadi ada. Masya Allah ya, Juragan Coffee dan tim ya Bang ya, bahasanya. Nah di sini juga udah banyak yang nanya nih Bang, mungkin tidak hanya Eka yang penasaran. Di sini dari teman-teman udah bertanya, kita cari pertanyaan yang pertama di sini dari Kak Victoria Novita. Selamat siang, kata dia. Perkenalkan, nama saya Victoria Novita Sari dari Visip Untan. Izin bertanya Bang, apa saja nih tantangan dalam menjalankan usaha yang melibatkan masyarakat lokal? Masya Allah. Dan apa saja yang harus dilakukan untuk memecahkan tantangan tersebut? Oh, iya. Nah, jadi permasalahan untuk menghadapi masyarakat lokal, terutama dalam industri kopi ya, Kak. Siapa tadi? Kak Victoria Novita. Kak Victoria. Jadi petani ini kan mereka belum begitu teredukasi dalam mata rantai produksi kopi, terutama dalam hal proses panen dan pasca panen. Sehingga kami temukan itu mereka masih panen yang memang masih asalan. Mereka mengeluhkan kopi mereka kurang produktif, ternyata mereka tidak melakukan pemupukan yang rutin, mereka juga tidak melakukan pemangkasan, rejuvenasi, dan segala macamnya. Sehingga ini masalah yang kami temukan. Nah, bagaimana kami menghadapinya? Saya juga keterbatasan gitu Kak Eka ya. Nah, tetapi yang saya sampaikan tadi, ini eranya kolaborasi kita itu, saya cari nih mitra-mitra mereka yang lebih paham gitu kan dengan permasalahan ini. Sehingga saya juga berkolaborasi dengan BPTP Pontianak. BPTP itu Balai Proteksi Tanaman Pangan Kak. Jadi kalau ada hama atau segala macam, kita udah buat pendampingan berkolaborasi dengan mereka. Kita datangkan beberapa tutor, kita beri pendampingan langsung ke kebun, apa sih hama yang kita temukan dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan pegiat-pegiat kopi yang ada di Pontianak dan sekitarnya, dan juga saya juga kolaborasi kan dengan Untan di Fakultas Pertaniannya, sehingga teman-teman dari prodi perkebunan, ilmu tanah, mereka juga bantu dampingi. Sehingga inilah menjadi kekuatan saya juga terjun ke masyarakat bersama teman-teman yang akademisi, mereka yang memang lebih expert dalam menangani permasalahan itu. Oke, berarti dengan kata lain kita juga harus ada bekal ya Bang ya? Bekal, kemudian kita belajar bersama atau mengedukasi mereka. Kalau kita tidak punya basic ilmu itu, kita cari orang yang punya. Iya benar, belajar berarti. Kita modal ngomong aja kan? Jadi intinya harus belajar ya Bang ya? Terus belajar ya teman-teman. Oke, di sini ada lagi pertanyaan dari Kak Dela Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang. Perkenalkan saya Dela Kurnia. Nah ini sepertinya adik tingkat Eka nih Bang, dari Pendidikan Kimia Untan. Nah izin bertanya, bagaimana proses Abang dalam mengembangkan usaha Juragan Kopi sebelum dikenal oleh banyak orang? Nah apa saja kendala, mungkin tadi sama dengan seperti sebelumnya kurang lebih sama ya. Apa saja kendala yang dialami saat mengembangkan usaha ini?
secara yang kita ketahui bahwa banyak sekali brand coffee shop yang ada di Pontianak yang juga sudah berkembang nih Bang. Nah, dan apakah Abang pernah merasakan takut karena banyak pesaing di luar Juragan Coffee? Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak atas pertanyaan ini cukup Kak menarik Dela sekali, ya. Kak Dela. Jadi kami itu awalnya juga merasa begitu ya, maksudnya kita ini pemain baru gitu kan, tetapi kita learning by doing, jadi belajar sambil mengerjakan gitu. Jadi di awal itu kita menilai, wah kita ini brand baru gitu kan, lokal lagi di Pontianak, kita udah nyebar kan coffee shop dan juga beberapa brand kopi ternama yang juga udah cukup lama di industri perkopian. Nah tetapi Kak, dalam menjalankan usaha itu kan kita bisa juga menganalisa atau menemukan target market kita gitu kan, di mana market yang ingin kita masuki gitu dari produk atau jasa yang kita miliki. Nah, selain dari mempelajari market mana, kita juga berkolaborasi itu bahkan dengan beberapa coffee shop yang ada di Pontianak. Saya menjadi supplier bahan baku juga. Masya Allah sekali ya Bang ya. Itu kan, selain kita juga menjual kopi seduh gitu, mereka juga menjadi mitra kolaborasi kita. Dan juga untuk brand-brand besar, ya menjalankan usaha itu juga berbicara tentang waktu Kak. Jadi akan ada waktunya gitu, kita berada pada posisi yang mungkin kita inginkan dalam berproses ini, dan jangan insecure dengan brand-brand yang udah yang udah eksis berkembang gitu, karena mereka saat ini besar juga di awalnya proses juga, mereka juga mungkin dulu kecil juga, mereka juga mungkin sedikit juga sampai berbicara masalah waktu, dan inilah waktunya mereka untuk besar, mereka berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Insya Allah Juragan Coffee on proses. Proses ya teman-teman, hargai proses dan nikmati proses lebih tepatnya ya Bang. Jangan protes dengan proses. Dan jangan insecure ya Bang ya. Oke, satu kali lagi boleh Bang ya, dari Bang Hengki Kurniawan. Nah, di sini bertanya, bagaimana cara kita menyesuaikan harga brand kopi yang kita ciptakan agar sesuai dengan cita rasa yang dirasakan oleh pelanggan, dan agar pelanggan ini merasa dengan harga tersebut sesuai dengan cita rasanya atau seleranya mungkin ya Bang. Ya, terima kasih. Nah, untuk menentukan harga, kalau kita bicara yang kopi kemasan ya Bang ya, kopi kemasan yang seperti di layar tadi saya tampilkan, pertama kita perlu R&D dulu, research and development dulu kan. Kita risetnya, kita lihat nih berapa sih harga kopi di pasaran, kopi merek A, kopi merek B gitu kan. Ternyata variasi juga Kak, ada yang rendah, sedang, ada yang tinggi juga kan. Nah, sehingga saat kita sudah menemukan gambar itu, berarti kan menemukan beberapa harga perbedaan tadi itu. Nah, kita lihat nih, oh kopi yang harga sekian ternyata target marketnya di sini. Yang harga di tengah marketnya di sini, harga tinggi marketnya di sini. Nah, kita nih sebagai pendatang baru tinggal lihat nih, kita mau masuk ke market yang mana dulu. Yang pastinya kita harus melakukan penghitungan dulu kan, penghitungan harga HPP kita gitu, harga bahan baku, harga pokok produksi kita. Setelah kita hitung, kita sesuaikan lagi dengan harga kopi yang ada di pasaran. Nah, tinggal kita menyesuaikan market mana kopi yang kita miliki ini bisa bersaing dan bisa masuk ke konsumen. Ya, melihat target ya berarti Bang ya. Oke, seru sekali perbincangan kita bersama petani milenial Punggur Kecil. Kayaknya waktunya kurang ya Bang, tapi karena kita terbatas waktu, mungkin di lain kesempatan kita berbincang lebih lama lagi. Oke, mungkin dari Abang ada kata-kata penutup sedikit? Yang pasti terutama di ini sebenarnya mayoritasnya anak-anak muda ya Kak ya. Pokoknya anak-anak muda, ayo sama-sama kita bergerak. Karena pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Jangan insecure, harus bersyukur. Oke, jangan insecure, harus bersyukur. Masya Allah, boleh tepuk tangan kepada Bang Budi. Aduh, saya sebenarnya masih ingin lebih lama bincang-bincang ya Bang. Teman-teman boleh nih diajak kopi ya Bang Budi ya teman-teman. Nah, tadi seperti yang Bang Budi katakan, kita inilah sebagai generasi muda yang memulai ya Bang ya. Karena yang tua semakin tua, kita yang muda yang akan menggantikan mereka. Oke, mungkin cukup sekian sesi kita bersama Bang Budi. Kepada Bang Budi kami ucapkan terima kasih. Semoga bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Dadah.